warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah. Saya mahasiswi dari UIN Suska Riau, jurusan Hukum Tata Negara semester 6 Lokal C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Etika Profesi Hukum. Yang pertama, saya akan memulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Etika dalam bahasa Inggris disebut dengan ethics, yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam bermasyarakat. Ilmu tentang baik dan buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan kejuruan dan sebagainya. Jenis profesi yang dikenal antara lain seperti profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, dan profesi pendidikan atau guru. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Ada 3 ciri-ciri moralitas yang tinggi. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntunan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajibannya. Dan yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR 2/MPR/1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Frans Matsmin Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua otentik, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kemandirian moral, dan yang kelima keberanian moral. Jadi dapat disimpulkan pengertian etika profesi hukum merupakan ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu yang pertama polisi, jaksa, penasihat hukum atau advokat atau pengacara, dan notaris. Eksistensi etika profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara atau Rechtsstaat. Profesi hukum pun berangkat dari suatu proses yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang handal. Penguasaan terhadap perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum. Menurut Wawan Setiawan, seseorang yang profesional paling tidak harus bertanggung jawab kepada yang pertama, klien dan masyarakat yang dilayaninya, yang kedua, sesama profesi dan kelompok profesinya, dan yang ketiga, pemerintah dan negaranya. Ada beberapa kode etik profesi hukum. Yang pertama, kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Ini dijelaskan yaitu kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok, profesi, dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Yang kedua, kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksanaannya. Dan yang ketiga, kode etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Profesi hukum dan penegakan hukum untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap. Yang pertama, memiliki sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi atau menyikapi hukum secara formal belaka. Yang kedua, memiliki sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditanganinya. Dan yang keempat, memiliki sikap
jujur atau memiliki sikap kejujuran, sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. Masalah-masalah profesi hukum dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono menyebutkan 5 masalah yang harus dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu yang pertama, kualitas pengetahuan profesional hukum. Yang kedua, terjadi penyalahgunaan profesi hukum. Yang ketiga, kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Yang keempat, penurunan kesadaran dan kepedulian sosial. Dan yang kelima, kontinuasi sistem yang sudah usang. Saya akan menyinggung sedikit tentang profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya mencari keuntungan sebanyak-banyak. Apabila kegiatan itu adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu sebagai kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Sekian penjelasan materi tentang etika profesi hukum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan menerapkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.